Halo, selamat pagi, Shalom. Bertemu kembali dalam video pembelajaran tematik rangkuman tema 6 subtema 3. Sebelumnya mari kita berdoa. Lord Jesus, we thank you for your blessing today. Now we want to study thematic. Please let us and bless us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Materi PKN pada subtema 3 kita adalah tentang tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan atas dasar kewajiban maupun karena panggilan hati. Tanggung jawab berarti siap dan berani menerima segala konsekuensi atas perbuatan baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Setiap manusia pasti akan dibebani oleh sebuah tanggung jawab. Bila seseorang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka akan ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab tersebut dan akan ada orang lain yang dirugikan. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia masih sama dengan subtema 2, kita masih belajar tentang gagasan utama. Apa itu gagasan utama? Gagasan utama adalah ide pokok atau gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama. Cara-caranya kemarin sudah Miss ajarkan di subtema 2. Untuk dapat menemukan gagasan utama, yang terlebih dahulu harus kita cari adalah kalimat utama dalam setiap paragraf. Jadi dalam setiap paragraf ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran. Jadi di dalam suatu paragraf ada inti dari dari paragraf itu sendiri. Itulah yang disebut gagasan utama. Untuk materi IPA pada subtema 3 masih sama dengan di subtema 2, yaitu mengenai masa pubertas. Apa itu masa pubertas? Masa pubertas adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Nah, di masa pubertas ini fungsi hormon seseorang akan berubah dan hal itu mempengaruhi perubahan fisik. Ciri-ciri masa pubertas pada seorang anak laki-laki maupun anak perempuan kemarin sudah disampaikan pada pembelajaran di subtema 2. Jadi kalian tinggal mengulangi lagi. Pada subtema 3 pembelajaran IPS kita mempelajari tentang masyarakat sejahtera. Kesejahteraan masyarakat adalah sebuah tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pada alinea keempat. Tujuan negara kemarin sudah saya sampaikan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Masyarakat yang sejahtera dapat terwujud dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan. Jadi pemerintah berusaha untuk memenuhi hak-hak warga negara. Salah satu tujuannya adalah supaya masyarakat itu sendiri sejahtera. Materi IPS pada subtema 3 adalah mengenai reklame atau iklan. Di pembelajaran pada subtema 2 kemarin juga sudah kita pelajari, bahkan di semester 1 juga sudah kita pelajari mengenai reklame. Reklame atau iklan adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan suatu produk. Boleh bisa berupa barang maupun berupa jasa kepada konsumennya. Suatu reklame dibuat menarik sehingga orang ingin mengetahui informasi yang disampaikan.
tertarik dengan ajakan yang disampaikan dan ingin memiliki atau menggunakan bahkan membeli barang yang ditawarkan. Jenis-jenis reklame. Jika ditinjau dari tujuannya, terdiri dari reklame yang bersifat komersil dan reklame yang bersifat non-komersil. Ditinjau dari sifatnya, terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajaan, dan reklame penerangan. Ditinjau dari jenisnya atau medianya, terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Reklame media visual atau yang bisa kita lihat di televisi contohnya dibagi menjadi dua berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruangan dan reklame di luar ruangan. Reklame dalam ruangan biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat oleh orang secara jelas. Reklame di luar ruangan biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang, misalkan di persimpangan jalan. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Demikian rangkuman video pembelajaran subtema 3 tema 6 hari ini. Dan dengan demikian pembelajaran kita pada tema 6 sudah selesai, dan untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 di subtema 3 halaman 68 sampai dengan halaman 73 bagian A dan B saja. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.